podcast for curious mind. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Halo, selamat pagi. Ketemu lagi di What's Trending bersama saya Naomi Liandra. Kali ini saya mau ajak Anda untuk ngobrolin soal wacana KUA yang dijadikan tempat nikah semua agama. Kalau dengar kata KUA, pasti yang kebayang adalah tempat nikah orang yang beragama Islam. Sedangkan umat agama lain mencatatkan pernikahannya itu ke pencatatan sipil. Ya, memang anggapan ini nggak salah karena di aturan pelaksana undang-undang perkawinan juga memang disebutkan bahwa KUA itu memang spesifik melayani umat Islam. Nah, persepsi ini bakal berubah jika gagasan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas terrealisasi. Gus Yakut berencana menjadikan KUA ini tempat pernikahan semua agama. Ya, kalau dipikir-pikir sih ya, KUA juga kepanjangan dari kantor urusan agama, bukan cuma agama Islam. Nah, nggak berhenti di urusan pernikahan, Menak juga pingin aula-aula di KUA bisa dipakai umat selain Islam yang kesulitan punya rumah ibadah sendiri karena masalah ekonomi, sosial, maupun sebab lainnya. Kelihatannya gagasan-gagasan Menak ini menjanjikan banget ya untuk pemajuan kesetaraan dan keberagaman di Indonesia. Ya nggak sih? Lalu apa ya tanggapan para pemuka agama? Kita akan bahas setelah komen netizen plus 62 berikut ini. Yang pertama ada dari Kat XX. Sudah betul, pencatatan nikah itu seharusnya di catatan sipil karena catatan sipil bertugas mengurusi kependudukan seperti akte kelahiran dan akte nikah. Lanjut @KRIXX. Seharusnya tiap agama punya KUA-nya masing-masing di bawah Kemenak, bukan dicampur jadi satu begini. @SYXX. Bukannya KUA itu singkatan dari Kantor Urusan Agama? Jadi ya sebenarnya untuk semua agama yang diakui di negara ini. Tinggal nanti kan ada unitnya masing-masing. @ByXX. Alhamdulillah, langkah kecil untuk memperkuat toleransi beragama. @PHIXX. Menurut kami ini bisa diterima KUA mewakili negara pencatatan WNI yang menikah. Namun, hal sakralnya masih bisa di tempat ibadah masing-masing atau bila dikehendaki bisa dilaksanakan di KUA juga. @SARXX. Kurang sakral. Selama ini tidak ada masalah dengan nikah di catatan sipil. Masalahnya izin pembangunan rumah ibadah sulit. Sudah 25 tahun gereja kami dibangun. Tahun ini mau rayain ultah perak, tapi IMB hingga saat ini belum keluar. Sudah minta izin dari semua pihak, kumpul KTP, KK, tanda tangan, dan kumpul kolektif per keluarga. Hasilnya belum kelihatan. @RATXX. Niat pemerintah sangatlah mulia, akan tetapi mohon dipikirkan dalam praktik multi-religion dan kulturnya tidak sesederhana itu, sehingga pendetailannya harus teliti dalam regulasinya. Apalagi secara konstitusi, hak adat, tata cara budaya masing-masing masih mendapatkan porsi juga. @MarXX. Boleh saja, tapi setelah atau sebelum ritus agama masing-masing dan sah dalam catatan sipil. Terakhir @NatXX. Mantap, semoga berjalan dengan baik dan dapat dimanfaatkan oleh kalangan yang beda agama. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Rencana Menak menjadikan KUA sebagai tempat pernikahan semua agama ini mendapat respons beragam dari sejumlah perwakilan organisasi keagamaan. Pendeta Hendrik Lokra dari Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI juga minta rencana Menak ini ditimbang matang-matang sebelum diimplementasikan. Menurutnya gereja bertugas memberkati pernikahan yang merupakan wilayah privasi seseorang. Fungsi negara sudah tepat karena hanya mengurusi administrasi publik seperti yang dilakukan kantor pencatatan sipil selama ini. Sementara itu Agustinus Heriwibowo dari Konferensi Wali Gereja Indonesia menuturkan akan lebih tepat jika KUA sebagai tempat pencatatan perkawinannya saja. Sedangkan untuk tempat pernikahan diserahkan kepada agama masing-masing. Karena kan tiap agama memang punya aturan internal ya yang berlandaskan ajaran agama yang diyakini.
Nah, dari Sekretaris PP Muhammadiyah Abdul Mukti juga minta rencana itu dikaji saksama lagi dengan melibatkan organisasi-organisasi keagamaan dan kementerian terkait. Berbagai dampak yang berpotensi juga akan muncul dan itu harus dipertimbangkan atau diperhitungkan kembali. Nah, catatan juga datang nih dari politisi PKS, Hidayat Nur Wahid yang juga anggota DPR di komisi yang membidangi urusan agama. Hidayat mengingatkan KUA saat ini berada di bawah Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam. Jadi, secara regulasi dan struktur organisasi, KUA memang masih bertugas melayani pernikahan umat Islam saja. Nah, mencermati beragam respons ini, apa yang mestinya dilakukan Menak Yakut? Kita akan bahas bareng peneliti dan manajer program Pusat Studi Agama dan Demokrasi Pusat Paramadina Husni Mubarok. Selamat pagi Pak Husni, menurut Anda apakah rencana Menak menjadikan KUA tempat pernikahan semua agama ini adalah langkah yang tepat nih Pak? Pertama saya kira pernyataan atau rencana untuk membuat KUA itu menjadi pencatatan urusan pernikahan semua agama pasti menimbulkan kontroversi ya. Kenapa? Karena itu harus mengubah sesuatu yang sudah berjalan sejak tahun 74 di Undang-Undang Pernikahan. Tentu saja itu akan menimbulkan pro kontra. Sudah pasti itu. Tetapi sebetulnya kalau kita merujuk lagi kepada ideal, kalau kita bicara mengenai ideal pencatatan pernikahan, itu sebetulnya yang paling ideal pencatatan pernikahan itu justru di pencatatan sipil, Mbak, menurut saya. Jadi pemerintah, ini kalau ngomong ideal nih, Mbak, pemerintah harusnya memberikan kepada keleluasaan kepada agama-agama untuk menikahkan versi agama, lalu mencatatkan keberkesabsahan pernikahan oleh agama-agama itu justru di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Karena pencatatan itu kan hanya mencatat bahwa pernikahan seorang pasangan, sebuah pasangan itu sudah sah. Jadi kalau kita ngomong ideal, Mbak, menurut saya seharusnya ini momentum kalau pemerintahan mau mengubah, bukan mengubah KUA menjadi kantor urusan semua agama, artinya pernikahan semua agama akan dilakukan di situ, justru pemerintah mengembalikan lagi pencatatan sipil itu ke dinasnya yang sesungguhnya, yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Nah, adapun Kemenag itu mungkin memberikan nasihat atau arahan mengenai pernikahan agama itu seperti apa. Jadi sebetulnya pencatatannya itu bukan di Kemenag gitu ya. Nah, kalau bahwa KUA ingin misalnya kantor urusan agamanya dijadiin fasilitas yang boleh digunakan oleh semua agama untuk menikahkan, menurut saya sih itu strategi yang jitu ya. Bagus juga untuk membina kerukunan umat beragama. Misalnya di satu kelurahan nih atau di satu kecamatan ada kantor KUA. Kemudian pernikahannya orang Katolik di kecamatan tersebut ingin menikahkan di kantor KUA. Nah, itu kalau KUA memberikan keleluasaan menjadi fasilitas publik yang bisa digunakan untuk pernikahannya orang KUA, itu tentu saja sangat baik. Sehingga nanti KUA itu bisa digunakan oleh publik. Tetapi soal pencatatannya, menurut saya pencatatannya itu idealnya yang terbaik adalah justru di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Jadi mesti mengembalikan lagi pada fungsinya. Kementerian Agama memfasilitasi agama-agama untuk menikahkan versi aturan main dari agamanya masing-masing. Negara berfungsi untuk mencatatkan saja bahwa betul ini adalah pasangan yang sah. Menurut saya begitu. Tiap agama kan punya ritualnya sendiri ya, jadi kan itu juga harus diperhitungkan. Nah, apakah sebenarnya yang lebih dibutuhkan itu adalah pengurusan pencatatannya ya Pak ya? Betul sekali. Jadi kan pernikahan itu ritual dan adatnya bisa bercampur baur dan bisa bermacam-macam. Jadi kalau nanti dimasukkan ke dalam KUA misalnya, itu menjadi ada standarisasi ritual pernikahan. Nah ini yang jadi resiko adalah mereka yang ritualnya dianggap tidak masuk mainstream, dianggap tidak sah. Itu juga beresiko tuh. Itu juga bisa jadi masalah yang serius juga. Sehingga seharusnya fungsi dari KUA atau fungsi dari pemerintah secara keseluruhan itu hanya mencatatkan saja soal bagaimana ritual pernikahannya dan macam-macamnya, itu serahkan aja kepada tokoh agama setempat yang memang ritualnya sudah menjadi kebiasaannya seperti itu. Nah, standarisasi ini selalu beresiko mereduksi keragaman model-model
pernikahan yang diberlakukan oleh masing-masing agama. Kan kita tahu juga di dalam satu agama itu ada banyak aliran, ada banyak tafsir, ada banyak pemikiran dan seterusnya. Sehingga kalau distandarisasi oleh KUA ini sangat berisiko untuk menihilkan atau tidak diakomodasinya pernikahan yang sangat beragam itu. Belum lagi kalau kita bicara misalnya agama dalam hal ini adalah agama leluhur, Mbak. Wah, itu lebih rumit lagi tuh. Belum lagi kalau kita bicara ada kisah jatuh cinta antara mereka yang punya keyakinan A dengan keyakinan B yang beda atau lintas agama. Nah, itu bisa jadi semakin kesulitan itu. Padahal cinta kan agak susah dibatas-batasi oleh ruang kayak begitu. Nah, jadi apa nih yang harus diperhatikan pemerintah kalau memang ingin menindaklanjuti rencana ini? Apakah memang harus dikaji dulu dengan kelompok-kelompok agama atau seperti apa nih, Pak? Betul, tentu saja ini wacana ini sebelum sampai pada kebijakan harus membicarakannya kepada semua tokoh agama, bukan hanya tokoh agama yang agamanya diakui ya Mbak ya, karena di Indonesia ini kan ada agama-agama lain, agama Sikh, kalau nggak salah ada agama Yahudi, ada belum lagi agama-agama leluhur, agama-agama lokal dan seterusnya. Jadi pemerintah harusnya mengajak bicara kepada mereka, mendiskusikannya baik-baik, karena kebijakan ini kalau diterapkan itu harus melihat memitigasi risiko-risiko yang akan muncul di masyarakat. Apalagi kalau sudah diregulasikan oleh negara, artinya akan ada standarisasi. Kalau standarisasi, itu mereka yang dianggap tidak bagian dari standar itu akan dikucilkan, akan disingkirkan, akan dipinggirkan, dan peminggiran akan terus terjadi. Kita nggak mau hak asasi manusia dalam menjalankan atau menggunakan ritual agama yang mereka yakini itu terhambat gara-gara ada standarisasi semacam ini. Jadi pemerintah jangan terburu-buru, jangan mengambil keputusan yang cepat. Pemerintah ajak bicara dulu semua pihak, lihat berbagai macam risiko yang akan muncul, mitigasi semuanya, dan risiko yang dimaksud adalah risiko peminggiran mereka yang dianggap tidak sejalan dengan kelompok mainstream. Dalam hal ini adalah aliran-aliran misalnya dalam satu agama yang dianggap selama ini sesat atau dan seterusnya. Jadi mereka harusnya mendapatkan akomodasi yang sama, yang adil di depan masyarakat. Otoritas di Vietnam tengah melakukan pencarian untuk hampir 1.000 pengguna narkoba yang melarikan diri dari pusat rehabilitasi milik pemerintah di Delta Mekong. Sebelumnya, media massa setempat mengabarkan hampir 200 pecandu narkoba di pusat rehabilitasi milik negara Vietnam kabur pada Sabtu lalu. Namun, pada Senin 26 Februari kemarin, sudah ada 94 pecandu yang ditemukan dan dibawa kembali. Pusat rehabilitasi itu tercatat menampung 30.000 orang yang diwajibkan menjalani rehabilitasi. Setidaknya, mereka perlu direhabilitasi sampai 2 tahun. Namun, ratusan pecandu kabur dan otoritas langsung menghubungi keluarganya dan mencari para pecandu. Para peneliti dari Institut Botani Kunming di bawah Chinese Academy of Science menemukan 6 spesies anggrek baru di Provinsi Yunnan dan daerah otonom Xizang, Tiongkok Barat Daya. Spesies anggrek baru ini ditemukan saat peneliti menyurvei sumber daya tanaman di cagar alam tingkat provinsi Tong Biguan. Spesies anggrek yang baru ditemukan ini hanya bisa dijumpai di dasar hutan dengan ketinggian 1.600 hingga 1.800 meter di atas permukaan laut. Spesies baru ini juga meningkatkan jumlah anggrek di Xizang menjadi 110 genus dengan 491 spesies dalam daftar terbaru. Lionsgate akan mengadaptasi manga legendaris Naruto karya Masashi Kishimoto menjadi film live action. Destin Daniel Cretton yang terkenal menjadi direktur film Shang-Chi pun didapuk menjadi sutradara Naruto live action. Pihak Lionsgate sebagai studio yang menangani pengembangan manga Naruto menjadi film live action mengatakan pihaknya sudah bertemu dan membahas pengembangan Naruto bersama Kishimoto. Destin juga menilai Kishimoto memiliki visi dan kreasi yang luas. Sedangkan Kishimoto menjamin Naruto live action bakal jadi film laga spektakuler dan punya drama yang mendalam. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update.
membahas mengenai wacana KUA yang melayani semua agama. Tadi kalau kita sudah ngobrol dengan Pak Husni, ya kan, kita sekarang mau ngobrol lagi dengan Direktur Eksekutif Setara Institut Halili Hasan. Karena dari LSM Setara Institut juga nampaknya nih masih wait and see juga dengan rencana Menak yang mengubah KUA jadi sentra pelayanan untuk semua agama. Dan tentunya Direktur Eksekutif Setara Institut Halili Hasan juga beralasan berbagai upaya pemerintah juga mempermudah kebebasan beragama dan keyakinan sejauh ini belum menampakkan hasil yang nyata. Halili juga ngelihat nih berbagai tantangan yang akan dihadapi kalau memang rencana Menak itu akan diimplementasikan. Nah, lebih jelasnya kita langsung tanyain aja kepada Direktur Eksekutif Setara Institut Halili Hasan. Halo Mas Halili, selamat pagi. Menurut Anda gimana nih implikasinya? Apa ya kalau KUA jadi sentra layanan semua agama? Dan apa aja tantangan yang kira-kira potensial dihadapi dalam pelaksanaannya nih Mas Halili? Kalau ditanya soal implikasi, saya kira yang pertama segera akan kita rekomendasikan adalah melakukan sinkronisasi pada peraturan perundang-undangan yang ada. Itu satu isu utama, dan itu tidak mudah tentu saja karena tidak semua hal itu berada dalam rentang kendali pemerintah atau secara spesifik Kementerian Agama, ya. Ada misalnya kalau bentuknya itu undang-undang kan rentang kendalinya tidak ada di eksekutif, tidak hanya di eksekutif tapi juga mesti berkomunikasi dengan legislatif. Itu satu soal. Kalau kita menyebut dua undang-undang saja, undang-undang sistem administrasi kependudukan kita dan undang-undang perkawinan itu pasti akan agak panjang ya, karena prosesnya bukan semata-mata dari sisi proses politik, di mana proses politik itu ada di DPR juga, tapi yang lain di internal pemerintah itu juga punya tantangan tersendiri gitu ya. Yang secara faktual terjadi misalnya rancangan peraturan presiden tentang pemeliharaan kerukunan umat beragama itu kan sampai sekarang juga nggak jadi itu barang gitu, karena belum ada kesamaan perspektif saya kira, sehingga frekuensi di level eksekutif pun belum bulat gitu ya, karena kalau kita cek misalnya penghapusan rekomendasi yang beberapa kali disampaikan oleh Kementerian Agama di waktu sebelumnya ya, rekomendasi FOB dalam pendirian rumah ibadah itu kan sampai detik ini nggak kunjung berlaku juga, karena apa yang menjadi inisiatif baik dari Kementerian Agama tidak penuhnya mendapatkan persetujuan dari kementerian dan lembaga yang lain, misalnya Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, atau dalam konteks misalnya SKB itu ada kejaksaan dan seterusnya. Itu soal-soal yang barangkali tidak mudah. Jadi gagasan itu bagus ya, kita apresiasi, tapi yang jauh lebih penting dari itu kan implementasinya. Saya pribadi tidak secara terburu-buru ingin mengatakan bahwa ini satu langkah progresif gitu ya, karena Menteri ini kan sudah beberapa kali menyampaikan janji-janji yang seperti progresif gitu ya, bagi minoritas, bagi kebinekaan secara umum, tapi sejauh ini kan implementasinya tidak seindah yang disampaikan ke publik di awal-awal. Misalnya dua yang ingin saya sebut, pertama adalah soal Ahmadiyah ya, ketika Pak Menteri ini, Gusman itu Gus Yakut itu dilantik jadi Menteri Agama menggantikan Pak Fahrul Razi waktu itu. Salah satu yang segera dia sampaikan ke publik adalah meninjau ulang dan mencabut SKB Ahmadiyah tahun 2008 ya. Itu tidak juga kan sampai detik ini. Kemudian ada BBM yang dia sampaikan di forumnya PGI, saya ingat itu 2021, katanya akan mempermudah pendirian rumah ibadah. Tapi sampai detik ini, sampai tahun 2024, saya kira regulasi tidak berubah dan tidak ada kemudahan faktual.
Oke, tapi kalau melihat yang sudah berjalan selama ini, kira-kira mana nih Pak yang perlu diperbaiki? Ataukah memang sudah ideal atau seperti apa nih menurut Anda? Dari sisi nomenklatur kan kantor urusan agama itu kan tidak disebut sebagai KUI, kantor urusan Islam enggak. Itu kantor urusan agama, artinya seluruh agama, termasuk agama lokal mestinya gitu ya. Dan kalau ditanya soal apa yang ada itu sudah perfect, sama sekali enggak. Termasuk di soal perkawinan, pencatatan perkawinan misalnya. Karena perkawinan itu kan bagian dari pemelukkan agama dan peribadatan. Jadi perkawinan itu ya mestinya merujuk saja pada pasal 29 ayat 2 gitu, di mana setiap warga negara itu dijamin gitu untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Dan perkawinan itu bagian dari ekspresi keyakinan, kira-kira begitu. Jadi tidak ada perkawinan saya kira yang tercerabut dari doktrin agama masing-masing. Maka dalam konteks itu posisi Kementerian Agama termasuk dengan KUA-nya adalah memberikan pelayanan yang non-diskriminatif bagi semua. Yang ada sekarang itu diskriminatif jelas karena KUA hanya untuk Islam gitu ya, dan di luar itu adalah ada di catatan sipil, dan bahkan yang problematik ya soal penghayat keagamaan, penghayat kepercayaan atau agama lokal itu bahkan sama sekali tidak diatur di undang-undang perkawinan. Termasuk pernikahan beda agama itu kan juga sesuatu yang negara tidak bisa intervensi, dan negara hanya harus melayani, melakukan pencatatan dan kemudian menjamin hak-hak semua warga negara termasuk mereka yang nikah beda agama itu. Tapi kan belakangan keluar surat edaran Mahkamah Agung yang tidak memberikan tidak mengabulkan, yang memerintahkan pengadilan negeri untuk tidak mengabulkan permohonan pencatatan pernikahan beda agama. Itu berarti jelas. Maka kalau betul KUA itu kemudian dia menjadi tempat untuk mencatatkan semua pernikahan, bagus. Bahkan di beberapa media saya membaca statement lanjutan dari pihak Kementerian Agama adalah untuk misalnya bukan saja mencatatkan, tapi mereka juga akan memfasilitasi perkawinan di luar Islam yang selama ini hanya Islam saja. Itu bagus kalau betul itu terjadi, karena yang apa yang sekarang ini berlangsung ini kan sebenarnya tidak ideal ya. Harusnya seluruh warga negara itu mendapatkan pelayanan yang sama dari negara melalui pelembagaan institusi yang memang disiapkan oleh negara, KUA dalam konteks ini saya kira. Maka yang ada sekarang itu jelas belum ideal, sehingga ketika ada inisiatif untuk mencatatkan pernikahan, bahkan memfasilitasi perkawinan dalam satu lembaga negara yang namanya KUA, itu saya kira inisiatif bagus. Tapi tantangannya adalah bagaimana agar apa yang menjadi inisiatif dari Kementerian Agama itu betul-betul bisa diwujudkan dalam tidak saja regulasi, tetapi dalam kebijakan real yang efektif di lapangan. Kira-kira begitu. Lalu pesannya apa nih Mas, supaya niatan memfasilitasi perkawinan itu sesuai dengan yang dibutuhkan dan tidak mengintervensi ajaran agama? Fasilitasi itu kan tidak mesti mengubah apa yang selama ini ada. Sepanjang yang berkaitan dengan dengan ajaran agama masing-masing, ya diberikan kebebasan. Kalau dalam Islam misalnya, mereka tidak selalu di tempat ibadah, bisa di rumah juga. Ijab kabul itu ya biarkan aja. Kemudian pemberkatan harus di tempat ibadah, harus di gereja misalnya. Negara nggak bisa intervensi itu juga dengan mengintervensi ajaran keagamaan masing-masing. Tapi poinnya adalah fasilitasi itu harus dilakukan oleh negara, apapun bentuknya. Jadi fasilitasi yang diberikan oleh negara dalam konteks ini KUA itu ya,
itu mesti disesuaikan dengan doktrin agama masing-masing. Jangan kemudian inisiatif ini kemudian melahirkan bentuk lain dari pelanggaran kebebasan beragama berkeyakinan. WhatsApp Indonesia. WhatsApp Indonesia kita mulai dari Jakarta. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 350 kejadian bencana sudah terjadi kurang dari 2 bulan pada 2024. Juru bicara BNPB, Abdul Muhari, mengatakan, kejadian bencana yang mendominasi pada awal tahun ini adalah bencana hidrometeorologi sebesar 98,86% dan bencana geologi 1,14%. Abdul Muhari memerinci, bencana hidrometeorologi dengan urutan terbanyak adalah banjir 221 kejadian, cuaca ekstrim 86 kejadian, tanah longsor 23 kejadian, dan gempa bumi 3 kejadian. Selain itu, ada juga bencana karhutla sebanyak 15 kejadian, gelombang pasang, dan abrasi serta erupsi gunung api masing-masing 1 kejadian. Abdul menyebut kejadian tersebut sudah mengakibatkan 42 orang meninggal dunia dan lebih dari 1,5 juta orang terdampak dan mengungsi. Selanjutnya menuju Papua, pemerintah Kabupaten Pemkab Jayapura, Papua membangun jalan pertanian di wilayah Genyem sepanjang 12 km. Pembangunan jalan meliputi beberapa distrik dan bertujuan menyokong sektor pertanian, khususnya kakao dan vanili. Diharapkan, pembangunan jalan mampu mempermudah akses warga Papua mengangkut, menjual, dan membeli hasil pertanian. Meski dana 20 miliar rupiah digelontorkan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Jayapura, Alpius Toam, mengatakan, proses pengerjaan jalan dilakukan secara bertahap lantaran masalah anggaran. Beberapa tantangan pembangunan jalan di Papua adalah kondisi geografinya yang tidak datar, melainkan banyak perbukitan dan medan-medan yang sulit diakses. Terakhir mampir Sulawesi Utara. Pebulu tangkis yang berhasil meraih medali emas SEA Games 2019 bersama Apriani Rahayu, Grecia Poli memilih pensiun dari bidang yang membesarkan namanya tersebut. Setelah pensiun, Grecia memilih menjadi pengembang properti di kota Tomohon, Sulawesi Utara. Melalui Reels Instagramnya, Grecia Poli mengungkapkan sudah sejak lama bermimpi berkontribusi untuk daerah asalnya Tomohon. Salah satunya menyediakan rumah bersubsidi dan harga terjangkau. Setidaknya, sudah ada 100 unit rumah subsidi yang telah dibangun Grecia. Grecia berharap ke depannya dia terus bisa membuat rumah-rumah dengan kualitas ideal dengan harga murah di Tomohon. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan What's Trending. Jangan lupa terus dengarkan podcast What's Trending di kbrprime.id dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Naomi Liandra pamit, stay safe and happy. Bye-bye. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update.